Berlatar belakang di sebuah kampung halamannya Mbak Meguri Pujiura, yaitu di Jepang, kita melihat sebuah pembukaan tahun ajaran baru yang amat kacau di SMA Suzuran. Ternyata di sekolah ini bukan sembarang sekolah, karena untuk lulusannya aja cukup untuk berantem dan jadi pentolan. Karena dirasa pidatonya membosankan, akhirnya tampaklah seorang murid yang bernama Prayet mengambil alih pidato dan dengan penuh kasih sayang, Prayet pun menendang siswa tersebut. Saat Prayet sedang asik-asik berpidato, dia pun kesal karena dipanggil kepala cumi sama salah seorang anak yang bernama Wagiman. Akhirnya, duel pun terjadi. Wagiman dengan mudahnya mengalahkan Prayet dengan tendangan solin soccernya. Karena dirasa pertarungan itu menarik, akhirnya siswa lain pun ikut meramaikan suasana dengan sepenuh hati. Singkat cerita, datanglah Kang Reman yang dipimpin oleh Katagiri untuk mencari seorang murid bernama Serizawa. Karena dirasa murid itu bakal jadi menarik, mereka semua pun akhirnya meninggalkan ruangan dan menonton duel yang bakal terjadi. Lalu, saat Kang Reman sedang mencari Serizawa sambil teriak, datanglah seorang anak murid baru bernama Genji. Saat Genji ditanyain apakah dia Serizawa, Genji hanya bisa melewati Kang Reman tersebut dengan wajah watadosnya. Lalu, Genji pun akhirnya diberhentikan Kang Reman sejenak. Di lain tempat, ternyata Serizawa sedang kejar-kejaran dengan polisi. Mereka pun masuk ke dalam sebuah pertokoan dan adegan adu banteng pun terjadi. Setelah adegan adu banteng itu terjadi, Serizawa pun akhirnya lolos dari Pak Polisi dan dia pun langsung menuju Suzuran. Sesampainya di Suzuran, kita melihat kalau Genji sudah menghabisi satu persatu preman yang nyari Serizawa. Karena Serizawa ini memang sebenarnya nggak bisa naik motor, akhirnya dia pun terjun bebas dan menabrakkan motornya ke dalam gawang. Lalu, Serizawa pun bangkit dan langsung menemui Genji. Serizawa pun bingung, karena baru kali ini dia menemukan orang yang berani melawan Yakuza. Genji pun akhirnya memperkenalkan diri sebagai siswa baru di Suzuran. Akhirnya, datanglah kepolisian untuk mengamankan lokasi, lalu Genji pun sadar kalau orang yang ada di depannya tadi adalah Serizawa. Lalu, Serizawa pun diamankan polisi. Keesokan harinya, saat Serizawa bersama para anak buahnya yang bernama Tokyo, Tokaji, dan Susumoto sedang bermain mahjong, tiba-tiba datanglah Genji yang menendang papan mahjong itu, lalu suasana pun menjadi panas. Namun itu semua dihalangi oleh Tokyo. Karena ternyata Tokyo merupakan teman masa lalunya Genji semasa di SMP. Lalu saat Genji meninggalkan lokasi, Serizawa pun mengejar Genji karena kesal kalau mahjongnya ditendang. Karena sedikit lagi Serizawa akan menang. Seketika, Tokyo pun menghadang Serizawa dan memberitahu pada Genji kalau mau gelut melawan Serizawa harus mengalahkan Rindaman terlebih dahulu. Sesampainya Genji di halaman sekolah, dia pun mencari informasi keberadaan Rindaman. Namun, tiba-tiba datanglah Rindaman ke hadapan muka Genji dan membuat para siswa lari ketar-ketir. Di saat itu juga, Rindaman pun pergi meninggalkan Genji tanpa sedikit pun bicara. Saat Rindaman pergi, datanglah Kang Reman yang bernama Katagiri tadi untuk memukuli Genji. Lalu Genji pun berhasil menghindar dan memberikan pukulannya kepada Katagiri. Saat Katagiri sudah kesakitan, akhirnya mereka berdua pun malah ngopi di sebuah kafe. Lalu Katagiri menjelaskan kalau dia dulunya adalah alumni Suzuran. Seketika Genji pun ingin berguru kepada Katagiri agar bisa mendapatkan anak buah dan banyak dukungan. Dengan senang hati, Katagiri pun mengajari Genji. Dan besoknya, Genji pun menghampiri salah satu kelas dan tanpa basa-basi langsung bergelut dengan pentolan kelas itu yang bernama Cuta. Akhirnya, Genji memenangkan pertarungan itu dan Cuta pun menjadi anak buah Genji yang pertama. Lalu saat di malam hari, Genji bersama Katagiri dan Cuta pun membicarakan kondisi lingkungan Suzuran. Karena Genji ini memang kebelet pengen jadi pentolan, Cuta pun menjelaskan satu persatu setiap pentolan dari masing-masing kelas. Cuta menjelaskan kalau kelas A sudah dimiliki oleh Serizawa. Lalu Cuta memberikan saran untuk merekrut Makise terlebih dahulu sebelum kelas D. Karena Makise yang terkenal brutal dalam pertarungan, dia itu sangat lemah terhadap perempuan. Keesokan harinya, Genji, Cuta, dan Katagiri mencari wanita agar mau membantu dalam menaklukkan Makise. Namun, usaha itu gagal. Bahkan sampai Katagiri pun frustasi mencari wanita. Lalu, Genji pun pergi ke sebuah toko dan melihat kenalannya yang perempuan bernama Ruka. Keesokan harinya, Genji pun menemui Makise. Alih-alih ingin bergelut, Genji malah memberikan nomor kepada Makise untuk mengikuti grup kencan. Singkat cerita, Genji bersama Makise dan Katagiri pun berada di sebuah kafe untuk mengikuti grup kencan tersebut. Lalu dirasa sudah menunggu lama, datanglah Ruka bersama kedua temannya. Namun naas, Makise yang awalnya galak, kini seketika lemah dan menyebabkan dia menjadi editansil. Ejakulasi dini tanpa hasil.
Lalu acara kencan pun dimulai. Karena dirasa sangat membosankan dan sudah keluar dari acara, rencana B pun dimulai. Ternyata Chuta sudah hadir di sana. Seketika Chuta pun menggoda pasangan Makise yang bernama Kyoko sampai membuat Makise marah dan pergelutan pun terjadi. Namun sebelum pertarungan itu terjadi, dengan sigap Ruka menyerang Chuta sampai Chuta kesakitan dan Makise pun keceplosan membocorkan rencana B. Singkat cerita, Genji pun nangis karena rencana sudah gagal dan ditambah dia ditinggal Ruka. Namun, karena dirasa momen itu sangat berkesan bagi Makise, dia pun akhirnya mengikuti Genji. Keesokan harinya, Genji pun ingin merekrut seseorang bernama Izaki. Dia adalah pentolan dari kelas D, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Karena Genji pun harus baku pukul melawan seluruh anak buah Izaki satu persatu. Genji yang sudah kewalahan menghadapi anak buah Izaki akhirnya tumbang. Namun, secara tiba-tiba dia pun bangkit dan kembali menghabisi anak buah Izaki sendirian. Di sini pun Izaki sangat tertarik untuk mengikuti Genji karena semangat pantang menyerahnya walau sudah babak belur. Karena Genji sudah kelelahan, akhirnya dia pun tumbang. Lalu, sesampainya Genji dibawa oleh Izaki ke hadapan Makise dan Chuta, Izaki pun menanyakan alasan Makise bergabung pada Genji. Namun, Makise pun hanya menjawab, tidak ada alasan untuk mengikut Genji. Keesokan harinya, akhirnya Izaki bergabung dengan Genji. Mereka pun akhirnya membentuk organisasi di Suzuran yang bernama GPS, alias Genji Pro Seiha. Saat mereka selesai mengadakan pesta, Izaki yang hendak ganti baju seketika dihadang anak buah Serizawa yang bernama Tokaji. Singkat cerita, rombongan Genji pun kaget melihat keadaan Izaki yang diikat secara terbalik dan sudah babak bonus di sekujur tubuhnya. Saat di malam hari, Genji menghampiri Serizawa yang sedang nongkrong bersama Tokyo. Lalu dia pun menuduh Serizawa yang sudah melakukan itu. Lalu, sebelum Genji dan Serizawa ingin bertarung, Tokyo pun tumbang karena penyakitnya yang kambuh. Dan keesokan harinya, Genji menggila bak kesurupan setan Kurama untuk merekrut anggota secara paksa. Namun, usaha tersebut dihadang Makise. Makise pun kewalahan menghentikan Genji, karena Makise tidak suka dengan cara yang seperti itu. Sesampainya mereka di markas, mereka mendapati Chuta yang habis digebuki oleh Tokaji. Lalu Genji pun seketika berniat membalas dendam. Sebelum Genji pergi, Makise pun berniat keluar jika Genji masih seperti itu. Akhirnya, Makise pun pergi meninggalkan Genji. Di malam harinya, Genji kembali menemui Katagiri untuk meminta nasihat. Lalu, Katagiri pun sebagai teman Genji senantiasa menasihatinya dan Genji pun mendapatkan jawabannya. Di tempat lain, ternyata Tokaji bersama anggota Serizawa lainnya menggelar rapat untuk meruntuhkan Genji. Mereka pun bertindak tanpa sepengetahuan Serizawa. Tanpa diduga, mereka mengundang anak kelas 2 yang bernama Bando untuk ikut dalam aksi tersebut. Tokaji memberikan tawaran dan Bando pun menyepakatinya karena kerjaan tersebut menculik teman Genji yang bernama Ruka. Keesokan harinya, Genji datang menemui Makise dan Chuta di markas. Genji kembali menantang Makise agar kembali menjadi anggotanya. Tapi Makise pun tentu tidak perlu namanya bertarung karena dia pun sudah loyal kepada Genji. Lalu di sebuah tempat, Katagiri menghampiri atasannya yang sebagai bos Yakuza. Si bos yang kita sebut saja sebagai Yanto sangat kecewa dengan kinerja Katagiri. Sampai Katagiri pun kecolongan dengan anggota dari organisasi lain bisa mampir melipir ke daerah mereka. Alhasil, karena Katagiri ketahuan main sama Genji, yang jelas-jelas Genji adalah anak dari saingan Yanto, Yanto pun menyuruh Katagiri untuk membun-bun Genji. Dan keesokan harinya, Katagiri menghampiri Genji untuk berniat membun-bunnya. Namun dia tidak sanggup karena sudah menganggap Genji sudah seperti saudara. Seketika, datanglah Serizawa menemui Genji dan memberitahukan kondisi Tokyo dan jadwal pertarungan antar kedua geng mereka. Setelah Serizawa meninggalkan Genji, Katagiri pun meninggalkan Genji dengan sangat haru karena Katagiri sudah puas dengan melihat anak didiknya sudah sejauh ini untuk menjadi pentolan Suzuran. Tak lupa, dia pun memberikan salam perpisahan kepada Genji sebelum dia pergi jauh. Genji, malam pun tiba. Akhirnya Izaki sudah pulih dari lukanya dan Genji bersama yang lain menyambut dia dengan bahagia. Shin berpindah sejenak kepada Ruka yang saat ini sedang pulang kerja. Namun, dia akhirnya diculik oleh rombongan geng motor dengan simbol tengkorak di belakang jaketnya. Lalu di tempat lain, Katagiri yang seharusnya sudah membun-bun Genji, kini menemui bapaknya Genji yang seorang bos Yakuza juga yang bisa kita sebut adalah Joko. Dia pun membocorkan rencana itu kepada Joko karena dirasa Katagiri sangat tidak baik jika melibatkan yang bukan anggota ke dalam masalah antar organisasi. Tak lupa, sebelum Katagiri pergi, dia pun menyerahkan secari kertas yang ditujukan kepada Genji sebagai salam perpisahannya. Kembali kepada Genji, dia pun mendapatkan telepon dari Ruka kalau dirinya bersama Kyoko sedang disekap di sebuah gudang dan menjelaskan ciri-ciri penculiknya dan menjelaskan nama Bando. Seketika, Genji pun bertanya kepada Makise lokasi tersebut. Lalu mereka pun bergerak untuk menyelamatkan Ruka dan Kyoko. Tak lupa, mamang-mamang botak pun membekali Chuta tongkat baseball sebagai tanda dukungan kepada mereka. Sesampainya GPS sudah di markas Bando, pertarungan pun terjadi.
Dengan mudah, Genji dan kawan-kawan menumbangkan anggota Bando, namun Genji kaget karena tidak ada logo tengkorak di belakang jaket dan Genji berpikir kalau masalah akan menjadi besar karena siapa tahu pelakunya bukanlah Bando. Bando akhirnya menghentikan pertarungan tersebut, lalu Bando pun karena tidak ingin harga dirinya hancur, ingin Makise melepas salah satu kupingnya sebagai hiasan. Saat Makise sedang sukarela memberikan, dengan berani Genji pun menghadang Makise dan Genji sendirilah yang akan menyerahkan kupingnya sendiri. Akhirnya dirasa Bando ini salut karena keberanian Genji. Mereka pun melepaskan GPS dan segera menjemput Ruka dan Kyoko. Di tempat lain, Serizawa bersama anak buahnya mengumumkan kalau jadwal perangnya adalah besok pagi. Namun Serizawa curiga dengan gelagat Tokaji yang mencurigakan. Seketika, datanglah Genji bersama yang lain dan menanyakan keberadaan Ruka. Serizawa hanya bisa bengong karena Murti tidak mengetahui. Karena Tokaji ini bereaksi, akhirnya kecurigaan Serizawa pun semakin jadi. Sesampainya di tempat Ruka, akhirnya Genji dan yang lain berhasil menyelamatkan Ruka dan Kyoko. Tak lupa, sebagai tanda kasih sayang, Tokaji pun diberikan pukulan oleh Serizawa. Saat suasana kembali kondusif, Genji pun mendatangi Serizawa dan keduanya bersepakat untuk perang antar geng di esok hari. Sesampainya Genji di rumah, dia mendapati surat dari Katagiri. Lalu bapaknya pun menjelaskan kalau Katagiri akan menyerahkan dirinya, yang artinya dia akan dieksekusi oleh pimpinannya sendiri. Karena Genji ini tidak terima, akhirnya dia pun memutuskan untuk menyusul. Namun, aksi itu dicegah bapaknya, karena itu sudah menjadi keputusan dari Katagiri. Keesokan harinya, hari perang pun tiba. Genji bersama anak buahnya bersama-sama pergi ke Suzuran. Di sisi lain, Serizawa sudah menunggu kehadiran mereka di lokasi. Dan tampaklah Tokaji yang menyendiri karena masih malu dengan Serizawa. Namun, Serizawa pun mengajak Tokaji untuk bertempur bersama. Saat GPS hadir di lokasi, seketika perang pun pecah. GPS yang berjumlah 70 orang sangatlah kewalahan menghadapi Serizawa karena Serizawa and the gang berjumlah 100 orang dalam hal ini. Saat Serizawa merasa dirinya sudah di atas angin, secara mengejutkan datanglah Bando beserta anak buahnya ke arena. Lalu Bando pun membantu Genji untuk mengalahkan Serizawa. Setelah entah berapa lama mereka bertempur, akhirnya duel antara Genji melawan Serizawa pun terjadi. Pertarungan pun sengit karena Serizawa memang seperti monster yang kulitnya seperti badak Jawa. Namun karena Genji mengingat karena dia memiliki semangat dan ambisi, akhirnya dia pun memenangkan pertarungan itu. Keesokan harinya, Serizawa dan Tokyo yang sudah sembuh pergi menemui Genji. Ternyata Genji hendak berduel dengan Rindaman. Genji pun memulai serangan, namun tetap saja dia dihabisi oleh Rindaman. Saat Genji melancarkan serangan terakhirnya, film pun tamat. Ending yang sangat menggenjikan. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk dukung terus untuk pertumbuhan channel ini dengan mengklik like dan juga subscribe. Dan komen aja di bawah kalau mau curhat atau saran atau request film apa. Saya Masyo yang mewakili seluruh jajaran pulang nonton mengucapkan adios.